viral tuh pejabatnya hartanya 50 miliar ke atas. Kalau dilihat secara gaji kan kayaknya sulit itu mencapai angka sekian itu kan. Karena begini, ya, bukan tanpa alasan. Masyarakat menggaji mereka gede-gede, tapi kalau kinerjanya begini, ya rugi. Hola netizen yang tercinta, Dirjen Bea Cukai belakangan tengah disorot buntut kasus viral barang dikenakan pajak tinggi. Kekayaan Dirjen Bea Cukai juga ikut jadi sorotan. Kasus viral sepatu impor kena pajak 31 juta rupiah hingga hibah alat belajar beasiswa SLB ditagih pajak ratusan juta rupiah membuat Direktorat Jenderal Bea Cukai jadi sorotan. Setelah viral, akhirnya tagihan ratusan juta itu akhirnya diputuskan bebas bea masuk dan pajak lainnya sesuai peraturan. Kasus itu disebut sebagai kesalahpahaman. Adapun dari rentetan kasus itu, harta kekayaan Direktur Jenderal Bea Cukai Askolani pun ikut disorot. Diketahui dari laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkan Askolani pada 28 Februari 2023 untuk periode 2022, Dirjen Bea Cukai itu memiliki total harta 51 miliar rupiah. Dari total harta itu, aset terbesar berupa surat berharga, nilainya 19 miliar rupiah. Selanjutnya aset terbesar kedua berupa tanah dan bangunan, nilainya mencapai 17 miliar rupiah. Askolani melapor memiliki 8 aset tanah dan bangunan yang tersebar di Jakarta Utara, Jakarta Pusat, Jakarta Timur, dan Bogor. Keseluruhan aset itu merupakan hasil sendiri. Kas dan setara kas merupakan aset terbesar ketiga yang dilapor Askolani. Tercatat nilainya mencapai 12 miliar rupiah. Khusus isi garasi tercatat alat transportasi dan mesin nilainya 1,3 miliar rupiah. Ada 3 mobil yang dilapor Askolani sebagai aset alat transportasi dan mesin. Mobil Toyota Alphard tahun 2018 hasil sendiri senilai 895 juta rupiah. Mobil Nissan X-Trail tahun 2015 hasil sendiri senilai 203 juta rupiah. Mobil Audi tahun 2010 hasil sendiri senilai 225 juta rupiah. Selain itu, ada juga aset harta bergerak lainnya yang nilainya 1,1 miliar rupiah serta harta lainnya sebesar 1,1 miliar rupiah. Askolani juga terpantau memiliki utang sebesar 390 juta rupiah. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Oke, kali ini lagi-lagi sedang ramai di Bea Cukai bahwa ada satu harta kekayaan miliknya pejabat tinggi di Bea Cukai yang dia mencapai 51,87 miliar dan setahun itu bisa naiknya 8,6 miliar gitu ya. Perlu kita garis bawahi bahwa terlepas beliau ini punya sampingan yang lain dan sebagainya, tapi memang ini menjadi isu sensitif di tengah masyarakat bahwa isu kekayaan para pejabat itu menjadi isu sensitivitas masyarakat sehingga perlu diperhatikan dengan detail, apalagi kalau misalkan disinyalir hartanya atau kekayaan yang naiknya drastis selama setahun itu bisa mencapai 8,6 miliar itu hasil dari sesuatu yang kemudian seringkali memeras keringat masyarakat yang kemudian dipajaki lewat bea cukai yang kemudian itu diambil untuk kepentingan pribadi. Aduh. Pertanyaan saya cuma satu. Itu apa pegawai itu, oknum itu? Bukan oknum ini mah. Pegawai itu, bea cukai itu khususnya apa? Nggak baca peraturan apa ya? Karena begini sebenarnya. Ini kan sebenarnya dasar sih, ya kan? Ini kan dasar peraturan. Emang nggak baca? Terus kalau nggak baca ngapain? Kerjanya ngapain berarti? Ini saya posisi sebagai masyarakat yang menggaji kalian atau mereka lah. Saya yakin saya mewakili masyarakat lain juga sih yang nggak mau bersuara. Terus kalau nggak tahu peraturan, bisa nggak kompak gitu sama menterinya, ngapain jadi kerjanya? Live TikTok apa? Aduh. Kalau saran saya sih apa? Ini bagusnya diaudit lah mereka ini atau diperiksa lah, ya pegawai bea cukai ini. Karena kan simpang siur di luar sana katanya kalau di Konoha nih, dia ini kan apa basah katanya lahannya kan. Apalagi kita lihat itu baru viral tuh pejabatnya hartanya 50 miliar ke atas. Kalau dilihat secara gaji kan kayaknya sulit itu mencapai angka sekian itu kan. Karena begini, ya, bukan tanpa alasan. Masyarakat menggaji mereka gede-gede, tapi kalau kinerjanya begini, ya rugi.
kita kan, ya wajar juga saya kritik kan, orang saya yang gaji, kita yang gaji mereka gitu loh. Kalau nggak mau dikritik nggak usah jadi ASN. Sekali lagi saran saya kepada pihak berwenang, kalau bisa upayakan di audit kayak apa, diperiksa lah mereka ini. Kalau terbukti nggak profesional, di non job atau dipecat kalau memang bukti tindak pidana lainnya. Sama di audit juga tuh hartanya, kira-kira masuk akal nggak? Karena dengar atau saya lihat juga tempat saya itu baru masuk hedon juga, nggak tahu ya. Jadi begitulah ya, masa peraturan aja nggak tahu, barang hibah apa barang yang kena pajak apa yang nggak ada, udah gaji gede-gede rugi masyarakat bayar pajak. Yaudah, terima kasih, mudah-mudahan pihak terkait bisa audit tuh pegawai-pegawai itu. Kalau terbukti nggak profesional, kok perlu pecatin aja. Banyak kok yang lebih kompeten di luar sana daripada mereka itu. Terus jangan lupa diaudit tuh, soalnya karena pegawai-pegawai baru banyak yang hedon untuk hidupnya. Oke, makasih. Gue pikir udah selesai kemarin kasus tas Hermes yang dirobek di bea cukai. Rupanya ada lagi nih, orang pakai LV, dipakai loh ya, bukan masih dibungkus. Bisa aja kan itu LV lama. Terus apa? Sekarang mau ngomong apa? Kan bisa aja LV-nya dicek tanggal pembeliannya. Lu pikir sepatu LV ada barcode-nya? Kalau ini menurut gue udah sangat-sangat keterlaluan ya. Masa kita pulang dari luar negeri mau nyeker? Dan pas gue cari tahu ini berapa sih kira-kira kena pajak LV ini, rupanya sampai 6 jutaan loh guys. Lo bayangin kalau seandainya mbak-mbak ini nggak mau bayar, dia pulang nyeker guys, tukeran sepatu guys sama pegawai bea cukainya. Adek, kalau ini namanya udah masuknya ngerampok ya. Semoga oknum yang seperti ini segera sadar, karena lagi-lagi kalau tas kemarin kata dalihnya, oh kan bisa dicek barcode-nya. Kalau sepatu kan nggak bisa dicek barcode-nya kan. Bisa aja tuh sepatunya memang sepatu lama tapi dia makainya apik gitu loh. Jadi masih terlihat seperti baru. Adek, kan nggak mungkin kita bawa struk sepatu kemana-mana. Mungkin kalian sekarang lagi heboh dan melihat berita di TikTok tentang bea cukai yang tidak berhenti-hentinya diberitakan karena memang lagi viral-viralnya. Satu berita yang kemarin viral mungkin gara-gara bantuan dari Korea untuk bantuan sekolah disabilitas yang ditahan selama 2 tahun karena minta pembayaran ratusan juta. Udah gitu ada lagi yang orang beli sepatu harga 10 juta tapi harus bayar lagi 31 jutaan, sekitar 31 jutaan. Ada lagi ibu-ibu padahal itu udah pakai tas apa sendal ya, gue lupa. Udah gitu didenda harus bayar 20 jutaan padahal itu barang sudah dipakai, bukan barang baru. Jadi banyak sekali netizen yang berkomentar dan menyerbu ke media sosialnya bea cukai, si perampok lah, si tukang pencuri berdasi lah, dan apalah gitulah. Jadi menurut gue gini, kalau buat gue gitu ya, nggak masuk logika aja gitu untuk gue gitu. Misalkan nih ada harga barang, harga 10 juta, tapi harus didenda 31 juta. Nggak masuk aja ke logika gue, walaupun dia udah dijelasin detail bla gitu. Dengan alasan nih, contoh dia pihak bea cukainya ngeles katanya waktu bantuan untuk sekolah disabilitas itu katanya miskomunikasi. Terus katanya yang sepatu juga katanya gitulah, pokoknya banyak alasan mulu deh gitu ya. Jadi menurut gue gitu, mereka itu bukannya mempermudah masyarakat Indonesia gitu, tapi malah mempersulit. Dan yang satu hal lagi nih ya, banyak banget yang dipersulit adalah kayak para TKW, TKI yang bekerja di luar negeri, yang pada akhirnya dia mau mengirimkan barang-barang untuk keluarganya. Contoh mungkin dia ingin mencoba mengirimkan atau hasil kerja keras dia di job, mengirimkan barang-barang dari misalkan TKW dari Taiwan, ingin mengirimkan ke keluarganya barang-barang berupa baju, pakaian dan lain-lain untuk keluarga mereka gitu. Itu kan TKW cuy, hasil kerja keras dia, hasil keringat dia, masa harus
ditahannya sampai sebegitunya dan bayarannya lebih mahal daripada barang yang dia kirimkan. Jadi menurut gue, Ibu Sri Mulyani, tolong dong ini ditindak dengan cepat ya, bea cukai ini diperbaiki, disosialisasikan, biar banyak rakyat Indonesia ini yang tidak menderita akibat si bea cukai ini. Apalagi TKW atau TKI yang bekerja di luar negeri itu yang ingin memberikan rezeki atau memberikan kiriman barang dari luar negeri itu tidak dipersulit gitu loh. Jangan apa-apa ini dendaannya berjuta-juta, berpuluhan juta gitu. Jadi kasihan aja gitu. Coba kalian kalau bayangin kalau misalkan ada keluarga kalian yang kerja jadi TKW di Taiwan kah, di Singapura kayak mau di mana kayak itu, di Hong Kong, di Arab, nggak taunya dia mau kirim barang, didendanya lebih besar daripada barang yang dikirimkan. Kan kasihan, merepotkan orang, akhirnya kan jadi terbengkalai. Aduh, ini buat kalian netizen Indonesia mungkin pada geram juga kali ya sama bea cukai saat ini, karena memang menjadi sorotan. Kayaknya memang harus disepil deh nih kekayaan orang-orang bea cukai ini. Jangan-jangan hasil yang uang dari itunya beneran masuk ke kas negara nggak sih? Gue jadi negatif thinking nih. Beneran masuk ke kas negara nggak sih sebenarnya? Yang mereka itu dendaannya mahal-mahal itu tuh masuk ke kas negara nggak sih sebenarnya? Karena yang setahu gue gaji pokok pegawai bea cukai itu golongan tertinggi aja tuh cuma 9 jutaan deh kalau nggak salah ya kan. 9 jutaan, ya ada santunan-santunan lah, paling besar itu 49 juta deh kalau nggak salah ya. Dan ada salah satu pegawai siapa sih namanya, pegawai bea cukai dalam 1 tahun tuh bisa melaporkan kekayaannya 8M. Coba kita pikirkan bareng-bareng netizen, menurut kalian gimana?